Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ada nggak ini? Suaranya ada nggak? Masalahnya nih, nggak tahu nih sinyalnya lelet banget. Lagi bermasalah kayaknya sinyalnya. Monggo yang mau ikutan. Gimana? Ada nggak? Suara ayahnya ada nggak? Ini sininya agak lelet. Oke lah, mudah-mudahan aja lah kedengeran ya buat semua. Sesuai janji ayah kemarin, kita saat ini bahas masalah budidaya lele ya. Oke, Kang Agus Abu Rojab ada. Oke, alhamdulillah syukurlah. Kita bahas masalah budidaya lele ya. Aduh. Monggo siapin aja catatannya ya. Karena ayah malas ngetiknya ya. Kalau pakai tulisan satu panjang, kedua takutnya salah nyambung gitu ya. Takutnya salah sambung, salah paham gitu ya. Enggak ini. Makanya waduh. Sinyalnya emang nggak bagus ini. Padahal masih ada 2,3 giga lagi ini. Masya Allah. Ya udah, kita lanjut aja lah. Gini, tolong dicatat aja ya, jangan dicatat aja, biar nanti nggak ada salah pemahaman, salah tafsir ya. Biar nggak ada salah pemahaman, salah tafsir. Yang pertama dulu, hal yang pertama yang harus dipahami dalam budidaya lele, sebetulnya bukan lele aja ya, semua jenis ikan pada dasarnya sama. Mau lele, kayak mau patin, kayak mau gurame, mau nila, mau ikan emas. Pada dasarnya kita budidaya ikan itu, kita ngurus air sebetulnya ya. Kita ngurus air. Airnya kita bisa sehatin, airnya kita normalkan, pH-nya normal, insya Allah ikannya normal ya. Tinggal kasih pakan yang benar, selesai kan gitu ya. Jadi kebanyakan permasalahan itu apa? Banyak yang budidaya ikan itu nggak paham. Dikiranya cukup dengan kasih pakan yang bagus, hasilnya bagus, enggak ya. Tapi oke, lanjutin. Jadi sekali lagi. Jadi kuncinya apa? Ya kita harus ngerti dulu gimana cara ngurus airnya biar benar. Kalau kita nggak bisa ngurus airnya, wassalam. Budidaya apapun ya, anjur ya. Bukan hanya sebatas lele aja gitu. Jadi yang harus dipahami yang pertama gimana agar minimal yang pertama satu pH air harus stabil antara 6 sampai 7, nggak boleh kurang dari itu atau lebih dari itu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus memastikan bahwa kandungan oksigen dalam airnya itu cukup. Terus yang ketiga, yang terakhir, kita harus pastikan bahwa tidak ada patogen yang merugikan di dalam airnya. Itu tiga hal itu kita bisa atasi, insya Allah budidaya apapun pasti sehat ya. Mau di kolam biasa, kayak mau kolam tembok, kayak kolam tanah, mau kolam terpal, bodo amat, hasilnya akan sama aja ketika tiga hal yang tadi diperhatikan. Nah, kita benerin gitu ya. Nah sekarang gimana caranya agar air sehat ya. Jadi memang standar untuk apa? Oke Pade, mat gabung Pade. Agar apa? Agar benar-benar normal ya. Satu, ini pola ayah nih. Ayah nggak membandingkan dengan pola yang lain, nggak. Silakan. Mungkin punya orang lain punya apa? Punya metode masing-masing ya. Ini metode ayah aja ya. Metode ayah aja. Jadi gini, hal yang perlu dipahami bahwa kolam air tembok, kolam air tanah, kolam air terpal jelas penanganannya tidak sama banget ya, nggak sama. Kenapa? Karena gini, perbedaan suhu antara kolam yang tembok, tanah ataupun terpal itu jelas sangat jauh banget, jauh beda ya, jauh beda. Terutama perbedaan suhu siang malam. Nah sekarang permasalahannya apa yang mau kita budidayakan? Oke lah, misalkan kita mau budidaya lele. Lele karakternya itu dia lebih suka dan memang normal di air yang sedikit payau dan hangat. Artinya, nah ini yang harus dipahami. Artinya apa? Artinya perbedaan suhu siang malam itu betul-betul harus diperhatikan. Yang paling ideal jika ingin berskala usaha benar bagi pemula terutama ya, yang baru belajar, itu sebaiknya di kolam tembok tapi bawahnya dasarnya
tanah. Itu akan lebih safe, lebih aman ya. Kecuali yang sudah banyak berpengalaman bisa diterpa. Ya. Kenapa? Karena gini, perbedaan suhu kalau kolamnya tembok bawahnya tanah itu relatif stabil siang atau malam, tidak terlalu ekstrim perbedaannya, gitu, ya. Nah, sementara kalau misalkan kita pelihara atau budidaya lele di kolam terpal, itu perbedaan suhu siang malam betul-betul ekstrim. Siang bisa panas banget, kenapa? Malam pun bisa sebaliknya, bisa dingin. Kenapa? Karena terlalu tipis dinding kolamnya. Itu salah satu hal yang harus dipahami nih, hal yang harus dipahami oleh teman-teman ya. Jadi yang mana yang paling bagus kalau ingin berhasil ya, kolamnya pakailah untuk lele nih, mohon maaf untuk lele itu kolam tembok bawahnya tanah, itu yang paling aman, artinya tidak terlalu berat nanti pengurusannya itu ke depannya. Tapi bukan berarti yang lainnya bisa monggo silakan aja ya, diterpa pun monggo silakan. Yang penting kuncinya tadi apa, harus dijaga perbandingan suhu siang sama malam, karena lele itu termasuk binatang ikan yang cocok di air hangat bukan air dingin. Nah, terus pokoknya gini aja lah, seluruh jenis ikan yang tidak bersisik seperti lele, patin ataupun belut itu yang ideal adalah di air yang cukup hangat, jangan terlalu dingin. Bisa hidup di air agak dingin ekstrim tapi nanti pertumbuhannya lambat. Ini harus dipahami dulu ya, yang pertama. Ya sinyal di sininya jelek yang dia. Ini walau ini udah hampir seminggu ini nih, payah bener ini sinyalnya. Padahal masih ada 2,3 giga. Apa kurang ya? Ayo tambahin paketnya Kang Gia. Ayo Kang Toto. Oke lanjut. Itu yang pertama ya. Jadi tolong perhatikan ketika mau budidaya adalah apa? Perbandingan suhu siang malam. Jangan sampai betul-betul terlalu ekstrim ya. Oke, yang kedua. Oke, nah kita gini. Misal kita mau budidaya lele atau ikan yang tidak bersisik ya. Tidak bersisik, lele, belut, patin ataupun sidat ya. Saudara-saudaranya itulah ya. Awas. Ketika kita pelihara ikan yang tidak bersisik, ada satu karakter alamiah mereka itu. Apa? Mereka punya daerah teritorial. Mau lele kek, mau belut kek, mau sidat kek, mau patin, mereka punya daerah teritorial. Artinya apa? Saat dia sudah menempati satu titik, nah ketika ada yang lain masuk, dia akan menghajarnya. Ini yang boleh dibilang ada diistilahkan teman-teman. Akhirnya ada istilah apa? Kanibal gitu ya. Jadi sebetulnya bukan kanibal, tapi memang itu dia punya daerah teritorial. Nah kesimpulannya apa? Kalau ingin aman budidaya ikan tidak bersisik, tidak menjadi kanibal, tidak saling menyerang, maka populasinya harus diperhitungkan. Ngapain? Ngeliatin orangnya udah ketahuan dari dulu kegantengan, takut banyak yang nasir kalau ngeliatin orangnya. Oke lanjutin. Jadi sekali lagi, populasi kepadatan ikan yang tidak bersisik, ya, seperti lele, belut, patin, sidat, itu harus diperhitungkan. Kurang aja populasinya, maka dia akan kanibal. Ini harap diperhatiin ya. Jadi sekali lagi, hal yang kedua adalah apa? Jumlah populasi dalam kolam. Nah, untuk lele minimalnya per meter persegi, bukan per meter kubik ya, per meter persegi, mau tingginya 60 kayak 70, 80 atau 1 meter, terserah, pokoknya ukuran luas 1 meter persegi, minimalnya itu 500 ekor minimalnya. Sekali lagi, minimal untuk lele populasi per meter persegi harus, ini tekankan ya, minimalnya harus 500, syukur-syukur bisa lebih dari itu. Kalau teman-teman di Tasik ke sini yang kita bina itu rata-rata 2000 ekor sekarang ya per meter persegi, itu aman banget ya. Nanti kita liatin videonya. Jadi sekali lagi ini hal yang harus dipahami. Apa maksudnya? Biar tidak ada kasus kanibalisme atau saling menyerang. Karena itu tadi karakter ikan tidak bersisik itu dia punya daerah teritorial ya. Oke lanjut ya. Jadi hal yang kedua tadi apa? Populasi ya minimal ke 500 per meter persegi. Mau 1000 silakan, itu lebih bagus malah ya, lebih bagus. Terus yang ketiga, apapun jenis ikannya ya, awas. Jangan lupa kandungan oksigen di air itu harus tercukupi. Makanya
Walaupun oke lah, lele itu termasuk kuat katanya di air tergenang sekalipun. Tapi nanti perkembangannya nggak akan bagus. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Itu resiko tumbuhnya mikroba atau bakteri atau apapun lah ya, patogen. Itu akan gampang sekali tumbuhnya. Ujung-ujungnya apa? Ya resiko terserang penyakit luar biasa. Tinggi sekali ya. Artinya apa? Kandungan oksigen air harus diperhatikan. So, maka harus ada air keluar masuk ya. Ini kalau seandainya jangan pakai kolam apapun lah ya, mau terpakai kayak mau itu kan. Untuk diameter 1 meter idealnya tuh air keluar masuknya minimal itu 1 in minimal. Oke, ulangi, itu untuk per 1 meter persegi. Jadi kalau 2 meter persegi 2 in. Untuk ukuran kolam diameternya 3 meter persegi sebaiknya 3 in. Kalau pingin aman. Bisa dipahami ya. Apa maksudnya? Agar sirkulasi oksigennya tercukupi hingga nantinya perkembangan patogen di air bisa ditekan atau bisa dihambat. Jadi insya Allah airnya sehat. Oke, ini nih hal yang ketiga yang harus dipahami. Ya, sumber airnya nggak ada kita. Oke, kita airnya dari sumur. Oke, jadi bisa disiasati. Siasatinya gini. Jangan bikinlah bak penampungan di atas. Ya, jadi airnya disedot, naikin ke atas, bikin bak penampungannya tuh lebar. Ya, cukup lebar dan langsung terpapar sinar matahari. Lebih lebar lebih bagus. Ya. Artinya dengan, misalkan kalau lebarnya 1 meter persegi, air yang masuk tingginya cuma 3, 4, 5 cm itu bagus. Kenapa? Karena akan pertukaran oksigen akan lebih baik. Gitu ya. Jangan terlalu tinggi. Bisa dipahami ya. Jadi bak penampungannya itu semakin tingginya semakin kecil, itu semakin bagus. Ya. Nah, dari bak penampungan baru balik lagi ke kolam. Nggak apa-apa silahkan. Ketika kita misalkan ada kendala di sumber air. Nyiasat ini begitu. Ya. Jadi nggak masuk ke drumnya penuh, keluarin lagi, itu tetap aja kurang bagus, kurang terpapar sinar matahari. Jadi semakin luas penampangnya itu semakin bagus, semakin pendek air di bak penampungan itu semakin bagus. Kenapa? Pertukaran oksigennya semakin banyak nantinya. Oke, bisa dipahami ya, seperti itu ya. Itu kalau seandainya kita nggak ada sumber air bisa dengan cara seperti itu. Jadi bukan berarti dari kolam sedot masuk lagi kayak akuarium seperti itu, enggak. Itu nggak ada artinya. Ya, oksigennya nggak masuk. Resikonya nanti tinggi. Apa? Ya sakit. Karena airnya pun jadi tidak sehat. Kan itu. Itu hal yang ketiga ya, yang harus dipahami ya. Oke, lanjutin. Sekarang hal yang keempat. Hal yang keempat yang harus dipahami ketika kita budidaya ikan yang tidak bersisik ya. Bukan hanya lele aja ya, sekali lagi. Apa? Yang keempat adalah asupan pakan jangan lebih dari 3% bobot per harinya. Diulangi. Asupan pakan jangan lebih dari 3% dari bobot per harinya. Kenapa? Karena jika lebih dari 3%, misalkan jangan kasih 4%, 5%, ya, satu, bisa jadi pakannya tidak termakan semua, akhirnya mengendap dan berubah menjadi amoniak ataupun H2S. Itu malah jadi racun buat ikan nantinya. Tapi ada hal yang kedua yang paling pokok malah. Apa? Karakter ikan yang tidak bersisik ketika makannya lebih dari 3%, dia malah sakit, bahkan bisa mati. Ulangi ya. Saat pakan lebih dari 3% dari bobotnya per hari, itu malah berisiko untuk ikan itu sakit, bahkan mati. Kenapa? Karena memang pencernaannya hanya mampu mencerna 3%. Jadi saat ada pakan yang tidak tercerna, dia akan disimpan di perutnya, di ususnya. Bisa dilihat nanti kalau yang kekenyangan, kalau dibalikin, itu perutnya kembung. Ujungnya apa? Akan berubah menjadi gas. Mati ujung-ujungnya. Ini banyak yang sering kejadian. Ya. Jadi semakin banyak bukan semakin bagus untuk ikan yang tidak bersisik. Kesimpulannya, jangan lebih dari 3% per hari dari total bobotnya. Kesimpulannya apa? Berarti kita harus minimalnya seminggu sekali nimbang. Ya, seminggu sekali nimbang. Timbang, ambil aja sampel. Kalau misalkan kita masuk nih 1000 ekor, oke, kita ambil aja 10 ekor. Bobotnya berapa? Tinggal dikaliin 100, ya itulah rata-ratanya. Ambillah 3% dari total rata-rata tadi. Itu sehari.
Nah, kemudian pemberiannya pun jangan sekaligus. Misal nih sehari ini kita harus masuk 10 kilo misalkan. Tidak boleh sekaligus. Ya. Tapi harus dibagi minimalnya 2 kali. Bagusnya 3 kali. Pagi jam 8 atau jam 9, 20%. Siang jam 2, 20%. Malam jam 8 atau jam 9, 60%. Insya Allah lele cepat gedenya. Belut cepat gedenya. Patin cepat gedenya. Sidat cepat gedenya. Ini harus dipahami. Ya. Dan inilah salah satu pola yang kenapa umur 40 bahkan paling lama 45 hari lele bisa dipanen. Karena biasanya orang-orang itu kan bisa sampai 60-90 hari loh. Tapi kita 40-45 hari bisa panen dengan bobot yang sama. Masalahnya apa? Itu tadi. Airnya sehat, oksigennya cukup, oke? Pakannya benar pemberiannya. Kenapa? Karena pencernaan, penyerapan nutrisi ikan tidak bersisik itu pada malam hari. Beda dengan yang bersisik. Kalau bersisik itu malah cenderung ke pagi sampai sore hari. Justru kalau pencernaan ikan yang tidak bersisik seperti lele, patin, belut, ya, sidat itu malah malam hari. Makanya kenapa malam hari harus 60%. Itu alasannya ya. Jadi betul-betul maksimum nantinya. Jadi 20% pagi jam 8 atau jam 9, terus kemudian jam 2 jam siang ya, jam 1 atau jam 2 20% itu apa? Agar dia nggak lapar aja. Karena kalau lapar dia nanti menghajar yang lain. Kan gitu. Jadi asal nggak lapar, nah makanan yang sebenarnya akan menjadi daging untuk pertumbuhannya itu justru malam hari. Makanya malam hari 60%-nya. Itu sebetulnya alasannya. Ya. Oke, sampai situ mungkin mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ada 3 hal yang harus dipahami. Ya. 1, masalah kandang, suhu. Yang kedua, masalah oksigen. Yang ketiga, masalah populasi. Yang keempat, masalah jumlah pakannya. Oke, ini garis besarnya aja dulu, garis besar dulu ya, garis besar. Oke, mensiasati gimana suhu? Monggo, setiap daerah nggak mungkin sama, karena kan ada daerah panas, daerah dingin, daerah sedang, daerah rendah, dataran tinggi, gitu kan. Silakan itu tergantung daerahnya masing-masing ya. Cuman saran ayah, jika kita pelihara di budidaya di kolam, baik kolam terpal ya, ataupun kolam ini yang kecil-kecil, itu ada baiknya ada naungan. Jadi ketika ada hujan tidak langsung karena air hujan, karena risikonya tinggi, pH-nya bisa naik kan, ya. Tuh kalau mau, kecuali untuk daerah-daerah tertentu ya, seperti daerah Cirebon, Indramayu, pesisir pantai, atau daerah mau pantai utara, pantai selatan ya, itu relatif aman karena rata-rata airnya sedikit payau, itu yang paling ideal. Tapi ketika kita budidaya bukan di pesisir pantai, daerah pantai ya, yang airnya bukan air payau, nah kita bisa tetap, tapi itu tadi sebaiknya ternaungi dari air hujan langsung ya. Itu masalah itu silakan aja atur-atur karena tiap daerah kan nggak sama ya. Oke, sekarang ada pertanyaan. Ya, ini kan resiko untuk air pH-nya naik turun kan tinggi. Oke, betul, nggak salah. Apalagi ketika asupan oksigen airnya kurang, pemberian pakannya nggak teratur, ya, jumlahnya pun nggak diatur, seperti 3% banyak lebih, itu cenderung pH akan berubah cepat, baik naik ataupun turun ya. Nah, gini, ini pengalaman ya. Kalau kita pengen budidaya ikan di kolam ya, di kolam terpal misalkan, ataupun kolam tembok ya, itu sebaiknya ini kalau ayah ya, itu seminggu sekali lah minimal, seminggu sekali itu masuk probiotik. Kalau ada yang ayah kembangkan kan rotor namanya ya, ramuan organik ternak itu rotor. Minimal seminggu sekali ya. Untuk 1 meter persegi cukup masuk 1 gelas per 1 meter persegi. Jadi berapa banyaknya ya tergantung berapa luasannya gitu kan. Seminggu sekali cukup. Untuk apa? Untuk menjaga agar pH stabil di 6 sampai 7. Ini hal yang harus dipahami ya. Pola ayah itu kan seperti itu. Kita belum berbicara bioflok belum ya, belum berbicara bioflok. Jadi untuk menjaga agar pH tetap stabil seperti itu ya. Sirkulasi oksigen airnya cukupin, kemudian masuklah probiotik, rotor kalau ya, itu seminggu sekali, 1 gelas per 1 meter persegi luasan kolam. Alhamdulillah normal selama ini ya. Kemudian masalah pakan ya, masalah pakan yang harus dipahami begini. Kalau kita punya target pingin panen, misalkan benih masuk ukuran 46 atau 57 lah ya misalnya. Kita ingin panen tuh di bawah 45 hari, maka satu hal yang harus dipahami apa? Jumlah protein kasar pK-nya tuh minimalnya 30 atau 31 dan EM-nya, energi metabolisme di pakan tersebut minimalnya 3100 sampai 3200.
Banyak yang salah paham di sini. Orang hanya kadang-kadang berpikir hanya protein kasar tok. Ini kan proteinnya 30 ya. Tapi kenapa nggak cepat gede-gede? Kata aku, awas. Perhatikan berapa EM atau energi metabolisme yang terkandung di pakan tersebut. Jika kurang dari 3000, maka 10% untuk energi metabolisme diambil dari protein tersebut. Logika sederhananya. Saat yang 30 atau 31% tadi diambil 10%, apa cukup untuk pertumbuhan ikan? Enggak. Ini tolong dipahami. Ayo, Kang Catur, ya, Kang Catur. Nih, mana nih Batang Catur Ediguno. Nih, pemain lele nih. Awas loh, ini jangan salah kaprah. Sering di sini orang keliru dan paling banyak keliru. Pakan selama ini orang hanya berpatokan dengan PK-nya tok. Tapi energi metabolisme dari pakan tidak pernah diperhatikan. Justru di situ masalah yang paling besar. Gini maksud ayah. Ketika misalkan kita ngasih pakan protein 30-31%, tapi kandungan energi metabolisme di pakannya itu kurang dari 3000, misalnya anggaplah 2700, atau bahkan ada yang sampai cuma 2500, mas loh, protein kasar, protein PK-nya itu akan diambil untuk dijadikan metabolisme. Logikanya, jadi daging? Enggak. Karena protein yang seharusnya dijadikan untuk pembangunan sel, pembangunan otot, serat, daging, dan lain-lain, itu terambil untuk metabolismenya dia. Ini yang tolong harap diperhatikan. Makanya di sini banyak yang salah kaprah. Ya. Sehingga nggak aneh, banyak yang keluhan teman-teman yang budidaya. Ya, pakannya PK-nya segini, sesuai dengan standar. Tapi kok nggak cepat gede, yang ini kok gede. Nah, coba perhatikan, berapa energi metabolisme pakannya. Bisa dipahami? Ya, itu hal yang mendasar sekali ya. Sebetulnya ini bukan hanya di ikan aja, mau di ayam kayak, mau di sapi kayak, mau di kambing, ini harus benar-benar diperhatikan. Perbandingan antara PK sama EM itu harus diperhatikan. Ya. Nggak ngerti ini, wah salah. Bisa dipahami ya. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman yang mau budidaya ya, budidaya. Baik di ikan atau yang lain. Oke, sekarang kita bicara di ikan aja dulu lah ya. Jadi kalau untuk jenis ikan tidak bersisik, proteinnya bagusnya itu 30, energi metabolismenya harusnya minimalnya 3000 sampai 3100. Kenapa? Karena kan mereka bergerak terus. Kan beda dengan ayam, beda dengan kambing, beda dengan sapi yang cenderung diam, jarang bergerak. Tapi kalau ikan, apalagi ikan yang tidak bersisik, itu relatif lincah. Gerakannya luar biasa, nggak bisa diam. Termasuk lele ya di sini ya. Nah, saat dia banyak terlalu bergerak itulah dia kan membutuhkan energi metabolisme. Saat energi metabolisme EM yang di pakannya kurang, maka akan diambillah dari proteinnya. Ujung-ujungnya apa ujungnya? Proteinnya jadi drop, kurang karena terpakai. Oh, mohon maaf, si ibu ngebel. Oke, lanjutin. Ini hal yang harus dipahami ya. Jadi pakan, tolong perhatikan PK-nya berapa, EM berapa, karbohidrat berapa, dan lain berapa. Itu harus betul-betul menunjang, harus yang ideal, enggak asal-asalan. Ya. Jadi tidak, kenapa? Karena ini kan berpengaruh gini loh. Kalau kita budidaya, anggaplah budidaya cuma 100 ekor, 200 ekor, atau 500.000 ekor. Mungkin itu tidak begitu berpengaruh ketika misalkan panennya 90 hari. Tapi awas loh, saat kita budidaya lebih dari 5.000 ekor, lebih dari 10.000 ekor, satu hari berapa jumlah pakan yang akan terbuang? Ketika 45 hari panen, kemudian selisihnya dengan 90 hari, kan separuh, 2 kali lipat nanti pakannya akan habis. Logika sederhananya, kosnya jadi bengkak, ujung-ujungnya ya tipis keuntungannya. Ya, jadi semakin cepat pertumbuhannya dengan bobot yang sama tapi jumlah pakan yang cuma 50% aja dari yang standar orang, dari situlah kita punya untung. Nah, yang bisa mempercepat pertumbuhan itu bukan masalah bagus tidaknya pakan toh, tapi apa tadi yang saya bahas dari awal? Kondisi airnya harus normal, mulai dari pH-nya harus benar, suhunya juga harus stabil, tidak terlalu ekstrim lah, maksudnya stabil itu kan, antara pagi, siang, sore, sama malam perbedaannya ya. Kemudian apa? Kandungan oksigennya harus tercukupi ya. Itu ideal, oke. Kemudian pakannya tepat, insya Allah 45 hari panen. Sehat KB. Ya. Ini yang harus dipahami ya, harus dipahami sama teman-teman mau budidaya ikan ya, terutama ikan yang tidak bersisik gitu ya. Jadi keliru jika kita hanya berbicara masalah pakan sementara medianya nggak kita perhatikan. Karena hakikatnya budidaya ikan adalah ngurus air sebetulnya ya. Itu yang harus dipahami dulu ya.
Oke, kemudian lanjutin. Nah, sekarang ya, seandainya anggaplah airnya ideal, memenuhi standar. Oke, pakannya pun memenuhi standar. Oke. Nah, sekarang gimana caranya agar bisa tembus 45 hari panen? Artinya panen itu begini, dari ukuran 46 atau 57, 1 kilo bisa 8 ekor dalam jangka waktu 45 hari. Ada trik tips yang harus dipahami, yang harus dilakukan, yaitu apa? Kita memberi rangsangan hormon. Hormon apa? Hormon untuk mempercepat pertumbuhan. Hormon ikan biasanya ada di kepala. Bentuknya kecil kayak kelereng. Segede apa lah ya. Kalau ikannya udah cukup besar bisa segede kayak kacang hijau gitu kan. Itu ada di kepalanya. Nah, sekarang untuk merangsang agar hormon itu ada dua hal. Bisa dengan merangsang keluar sendiri dari ikannya itu sendiri, atau bisa ditambah di hormon percepat pertumbuhan dari luar ya. Nah, sekarang gini, tadi ayah singgung populasi jumlahnya minimalnya 500 per 1 meter persegi ukuran kolam. Ada satu hal rahasia di sini. Ketika ikan berlendir atau yang tidak bersisik, dia bersentuhan dengan yang lainnya, maka hormon pertumbuhan itu akan terangsang terus. Ini satu hal yang jarang orang pahami. Saya ulangi. Ketika ikan yang berlendir atau tidak bersisik seperti lele, patin, belut, sidat, ya, dia bergesekan tubuhnya antara satu sama lain, maka hormon perangsang pertumbuhannya akan keluar. Walaupun tidak ditambah perangsang dari luar. Ini satu rahasia di dunia perikanan, terutama di ikan yang tidak bersisik. Karena ya pernah nyoba, ya, di lelenya satu indukan, ya, umurnya sama, pakannya sama, tapi ketika beda populasi, jumlah populasinya, mulai dari yang 200, 300, 400, 500 sampai 1000, ternyata yang 1000 terus kemudian di atas 500 itu yang lebih cepat besar. Disitulah akhirnya punya satu kesimpulan. Oh, ternyata benar. Ketika bergesekan antara satu sama lain, maka hormon pertumbuhannya terangsang keluar. Tanpa perlu penambahan hormon dari lain. Nah, ya kan ayah dulu pernah ngajarin buat perangsang pertumbuhan, entah dengan kepala ayam atau kepala ikan. Iya, ayah pernah ngajarin. Monggo, tambahin dengan itu lebih bagus. Bisa lebih cepat pertumbuhannya. Ya, ini hal yang harus diperhatikan. Ya, apa? Semakin populasinya semakin padat atau semakin bergesekan, itu semakin bagus. Ya, untuk ikan yang tidak bersisik atau ikan yang berlendir, ya, seperti lele. Itu hal kelima berarti itu ya. Hal kelima yang harus diperhatikan dalam budidaya lele. Oke, lanjut. Ya, misalkan. Ini kita udah masuk nih. Lelenya udah masuk. Ini, tapi kok pertumbuhan lambat. Banyak yang sakit. Bahkan bisa kadang-kadang terjadi kolap. Ikan ujuk-ujuk mati. Dan bla 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 bla. Oke. Satu hal yang harus dipahami. Apa yang harus dipahami? Awas. Kita harus tahu benih sejarahnya seperti gimana. Ini yang tidak bisa diabaikan. Kolam oke, normal, bagus. Pakan oke, normal, bagus. Yang lainnya bagus, semuanya bagus, normal KB. Tapi saat benih lelenya diragukan sejarahnya, bersiap-siap untuk kegagalan. Apa maksudnya? Gini, lele tidak boleh diambil dari indukan yang segalur. Boleh segalur, tapi keturunan 1 dikawinkan dengan keturunan ke-6. Jika nggak seperti itu, 1 galur, wassalam. Pasti akan banyak masalah. Dia akan rentan sakit, daya tubuhnya pun nggak bagus, ya. Perkembangan tubuh pertumbuhannya pun nggak bagus. Itu gara-gara benih yang nggak jelas sejarah keturunannya. Jadi disinilah yang harus diperhatikan, ya, harus diperhatikan. Apa yang harus diperhatikan? Setiap pembudidaya sebaiknya punya rekanan. Kalau belum bisa membenihkan sendiri, punya rekanan pembenihan yang sudah tahu sejarahnya. Kita pastikan bahwa itu benar. Ini krusial sekali ini, krusial sekali. Ya. Percuma kolamnya bagus, airnya bagus, pakannya bagus, pola budidayanya bagus, semuanya bagus. Saat benihnya nggak jelas galurnya, wassalam. Ini ya, yang harus diperhatikan dengan baik. Ya. Jadi
Kalau mau berhasil, ada baiknya benih itu ngebenihin sendiri, atau kalau enggak kita punya rekanan pembenihan, teman pembenihan kelompok lah ya, yang sudah betul-betul qualified, tapi ya dia udah paham benar bahwa apa itu kan satu galur apa enggak, karena tidak boleh satu galur. Kalau satu galur masalah, banyak kasus nantinya ya. Jadi ini juga hal yang kadang-kadang saya suka agak bingung ketika menjawab pertanyaan dari teman-teman para budidaya. Ya kok lele saya gini pakannya gini kataku. Oke, tidak satu faktor itu aja, banyak faktor lain termasuk sejarah benih lele itu sendiri ya, terutama dari indukannya apa, segalur apa enggak. Ini nggak sederhana ya. Semua itu ada keilmuannya, semua itu ada fakemnya. Ya. Kalau ininya dilarang, ininya dilanggar gitu, oh, udah masalah. Ya. Dari tahun 2013 ayah budidaya lele dengan menteri waktu itu Pak Menteri, ya, mulai dari Pak Suswono sampai yang sekarang. Itu banyak yang jikir balik. Kenapa? Itu masalahnya di situ. Hal-hal kecil, hal sepele kelihatannya, ketika nggak diindahkan ya resikonya tinggi. Ya. Oke, bisa dipahami. Lanjutin. Jadi tolong benih harus benar-benar baik sesuai aturan, bukan hanya sekadar kelihatan kayak sehat itu enggak, tapi apa, sejarah benihnya. Awas jangan sampai benih diambil dari indukan yang segalur atau sedarah, senenek moyang ya. Boleh kalau indukannya F1 dengan F6 minimalnya, itu baru boleh. Tapi kalau F1 dengan F2, F1 dengan F3, F4, F5, wassalam, kesananya akan banyak masalah ya. Bisa gampang sakit, bisa ujung-ujung mati, bisa juga pertumbuhannya lambat. Ini harus diperhatikan ya. Jadi yang diperhatikan yang selain yang tadi ya, adalah apa? Kualitas benihnya harus benar. Jadi benihnya benar, air kolamnya benar, oke, suhunya benar, oksigennya benar, ya kan? Terus pakannya benar, baik kandung komposisi pK-nya, karbohidratnya, terutama dengan apa, EM-nya ya, was hati-hati. Energi metabolismenya sudah benar, pemberian kuantiti pakannya juga benar. Oke, semuanya benar, tapi ketika benihnya agak benar, masalah. Hasilnya tidak akan maksimum. Ya. Ini harus perhatikan baik-baik ini ya. Jadi jangan asal beli benih begitu aja dari siapa-siapa tanpa kita tahu sejarahnya. Oh, udah gambling banget itu. Hati-hati ya. Di sinilah kenapa ayah hampir 6 tahun ya, 6 tahun lebih ini. Kenapa ayah ingin bangun komunitas mulai dari dulu ya, CKP 4 lah, kemudian ganti nama seperti KPD. Maksudnya apa? Ayah ingin membuat sebuah manajemen. Orang mau di kelompok kita, di komunitas kita, ada yang budidayanya, ada yang budidaya pendadarannya, ada yang pembenihan, jadi semuanya aman, Chef. Ya. Termasuk di ayam pun sama. Ya. Ada yang budidayanya, ada yang di bagian penetasannya, dan lain-lain di breedingnya. Jadi terjaga, Chef. Banyak kasus. Ya, di budidaya binatang ternak ataupun ikan, ketika nggak dari hulu ke hilir kita manage dengan benar, resikonya gamblingnya luar biasa. Ini tolong dipahami. Itulah kenapa ayah bercita-cita ingin ngebangun sebuah komunitas itu seperti itu, dari hulu ke hilir benar-benar terjamin ya. Cuma ya alhamdulillah mungkin teman-teman masih banyak yang belum begitu paham kemana arah ayah membangun komunitas itu. Dikiranya hanya sekedar untuk ngajarin, yuk kita bikin pupuknya, bikin pakannya, dagang di situ. Nah itu ya pemikirannya pendek ya, belum ngerti kemana arah tujuan ayah gitu kan. Nah ya wis, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting nih bagi teman-teman yang mau maju, sebaiknya misal nih nih Kang nih apa nih Kang Catur ya di Batang, dia nih berbudaya lele kan. Oke, gabunglah dengan beberapa pemain lele lain di situ. Habis itu apa? Kondisikan siapa nanti yang bermain di breeding, siapa nanti yang bermain di pakannya, siapa yang ini, gitu. Jadi terjamin semuanya ya. Kalau kita hanya asal comot, ngambil dari sini, ngambil sini, oh ya Allah, itu luar biasa gambling. Untuk usaha itu resikonya tinggi sekali ya. Bisa dipahami sampai situ ya. Jadi itu hal-hal mendasar yang harus dipahami dalam budidaya ikan yang tidak bersisik atau ikan yang berlendir, ikan licin ya, seperti lele, sidat, patin ataupun belut ya. Kita ulangi dari awal. 1, kualitas air kolam harus dijaga, mulai dari pH-nya sampai kandungan oksigennya. Itu yang pertama. Yang kedua, suhu. Perbandingan suhu siang, malam, dini hari itu harus diperhatikan. Suhunya harus standar ya. Kemudian pakan
Perbandingan antara protein dengan yang lain, terutama protein dengan energi metabolisme itu harus tepat. Minimalnya 30 pK-nya, EM-nya minimalnya 3000 atau 3100. Baru nanti di pola budidayanya ya. Populasi pun minimal per 1 meter persegi itu 500 minimal. Lebih dari itu lebih bagus. Ya, kenapa? Satu, menjaga tidak ada terjadi kanibalisme. Dan ini pengalaman saya, ketika kita budidaya dengan populasi 1 meter itu sampai 1000, kita tidak sampai tidak sampai ada sortir segala macam, hampir sama ukurannya. Untuk daerah dingin beda daerah lain cocok enggak? Jujur aja, daerah dingin itu lambat pertumbuhannya. Kenapa? Karena sebagian dari protein yang masuk dipakai untuk metabolisme menghangatkan tubuhnya. Makanya lambat pertumbuhannya. Ya. Hidup sih hidup, tapi lama. Kenapa? Makannya sebagian dipakai untuk menghangatkan badannya, tubuhnya, ya, dipakai untuk metabolismenya, gitu. Ya. Oke, lanjutin. Nah sekarang, ya pakan kan sekarang mahal ya. Oke, betul banget malahan ya, nggak berimbang gitu. Jadi kalau harga ikan lelenya di bawah 16.000 udah wassalam. Ketika pakannya kalau pakan beli dengan harga yang sekarang ya. Terus gimana sih ya biar mengatasi? Oke, ini hanya pengalaman saya aja ya, bukan berarti ini benar atau nggak tahu. Terserah lah mau dianggap ini nggak benar, karena ini pengalaman saya pribadi aja ya. Nggak dicatat komposisinya, komposisi pakan alternatif. Kalau pingin murah meriah, ya. Silakan ditulis. Ada 2 yang saya akan ajarkan ya, ada 2 ya. Nggak usah banyak-banyak alternatif lah. Capek neranginnya. Kalau mau nanti silakan datang ke Saung Repo atau nanti datanglah ke tempat ketika ayah berkunjung ke komunitas ya. Mau ke Jawa Tengah, Jawa Timur, di mana merapat aja lah. Kalau ngomong langsung bicara langsung insya Allah kan gamblang nantinya. Oke gini. Kalau misalkan kita ingin bikin pakan alternatif murah meriah dengan kos yang mungkin bisa dibilang di bawah 3.000 perak. Monggo kalau mau dicatat. Ini pengalaman ayah dan hasilnya luar biasa, bagus ya. Cuma memang umurnya itu 75 sampai 90 hari, tidak 45 hari. Tapi kan kos pakannya rendah sekali ya, untung besar nanti ya. Nah sekarang tolong tulis bahannya. Ini kalau ayah nih, kalau ayah. Yang pertama, komposisi bahannya kotoran puyuh. Kotoran puyuhnya itu 60%. Kotoran puyuh. Tapi awas, kotoran puyuh yang bagus itu kotoran puyuh yang kering ya. Kalau pengen yang bagus. Kotoran puyuh 60%. Oke, lanjut. Kemudian jagungnya. Ini kalau ini yang pertama nih. Ini komposisi yang pertama. Jagungnya 30%. Kemudian dedaknya 8%. Kita ulangi, ini kalau kita pakai kotoran puyuh ya. Kotoran puyuhnya 60%, jagung 30%, dedaknya 8%, 2%-nya itu mineral. Ya, mineral untuk ikannya. 2% itu mineral. Oke, lanjut. Semua bahan campur rata, kemudian bibis dengan rotor. Setelah itu fermentasi selama 7 hari. Dalam keadaan anaerob ya. Awas, ruang kosongnya tidak boleh lebih dari 10%. Bayangkan sekali lagi, kotoran puyuh 60%, jagung 30%, dedak 8%, 2%-nya mineral. Ya, beli aja yang udah jadi mineralnya. Pipis dengan rotor sampai rata sambil dicampur diaduk-aduknya. Kemudian tutup rapat, anaerob, ada ruang kosong 10%, fermentasi 7 hari. Ciri jadinya jenengan buka, wanginya kayak wangi roti. Ya, jagungnya udah tepung dong, ya. Tapi jangan terlalu lembut ya, Kang Ali. Masa jagungnya segede-gede butiran kan nggak bisa jauh, telennya nggak bisa. Jagungnya udah yang udah ditepungkan ya. Fermentasinya 7 hari ya. Fermentasi 7 hari. Setelah fermentasi 7 hari buka, silahkan dicium. Kalau baunya seperti roti, sip. Jangan sudah berhasil bikin pakan lele alternatif yang pertama. Tidak akan kalah dengan pakan yang pabrikan ya. Saya pernah coba cek kandungannya, ternyata itu proteinnya hampir 32% dan EM-nya pun cukup sampai 3000 EM-nya. Yang ngebibis sesuaikan aja standar ya, standar.
Rotornya biasanya kalau ayah pakai gini aja biar nggak mumet. Ini rotor yang sudah dikembangkan ya. Rotor yang sudah dikembangkan, satu gelas airnya 5 liter wis itu ya. Itu alternatif yang pertama. Pakan alternatif pertama. Ya, boleh nggak pakai pakan alternatif yang sangat murah, tidak bermodal? Boleh. Ada dua ya. Ayah tidak menyarankan pakai kotoran ayam ya, karena ayah pernah nyoba pakai kotoran ayam, resikonya tinggi. Jadi kotoran puyuh aja wis gitu ya, kotoran puyuh. Ayah pernah pakai coba kotoran ayam, itu gambling. Bagi yang udah pengalaman jam terbang yang tinggi, oke berhasil, tapi lebih banyak hampir 70-80% banyak yang gagal anak-anak binana ya. Makanya untuk sementara pakan yang berasal dari kotoran ayam kita pending aja dulu ya. Nggak tajarkan dulu. Jadi yang alternatif yang kedua, bahannya masih tetap yang tadi. Apa? 90% puyuh, 8%-nya jagung, 2%-nya mineral. Ulangi, ini alternatif yang kedua. Kohe puyuhnya 90%, jagungnya 8%, mineralnya 2%. Tapi pengalaman ayah ini panennya 90 hari. Apanya Kang Wayan yang digiling? Apanya yang digiling Kang Wayan? Kohe puyuhnya. Iyalah, haluskan lagi. Gilingnya ya giling itu aja, giling biasa aja, bukan jadi tepung, nggak usah. Yang penting tidak bergumpal-gumpal aja kotoran puyuhnya ya. Karena biasanya kan kotoran puyuh kan ada yang bergumpal-gumpal kan, ya udah. Kalau ayah dulu suka pakai ini aja, pakai AVO ya, gilingan AVO yang buat kompos itu. Ya. Nah, itu kalau hitungan itu begini, di sini satu karung itu kotoran puyuh ya 12.000, paling mahal 14.000. Kita ambil yang paling mahal 14.000, itu rata-rata bobotnya 30 kilo. Jadi kalau 12.000 dibagi 40 kan harganya cuma 300 perak. Oke? Nah, jagung di sini harganya 4.000 yang sudah digiling, paling mahal 4.500. Kita ambil yang paling mahal 4.500. Itu kan kebutuhannya kan cuma 8%. 8% dari 100, 4.000. Hitungnya cuma 100 perak. Mineral kehitungnya cuma 10 perak. Jadi kalau kita kalkulasikan dengan ongkos kerja, itu jatuh-jatuhnya cuma 1.000 perak loh. Mineral untuk ikan aja habis itu aja ya. Murah banget tuh. Iya, cuma panennya 90 hari pengalaman ayah ya. Tapi kalau yang alternatif yang pertama tadi itu panennya bisa 70-75 hari ya. Yang tadi. Sama tadi. Yang alternatif kedua pun ini harus difermentasi juga minimalnya seminggu ya. Fermentasi seminggu. Tetap ciri berhasilnya ketika dibuka kohe puyuhnya berubah wanginya menjadi seperti wangi roti. Yang kedua pun sama seperti itu ciri jadinya ya. Teknik ngebibisnya sama aja. Yang terakhir ini 100% kita pernah nyoba pakai kotoran sapi, kohe sapi, telek sapi ya. Ini 100% pakai kotoran sapi. Ini caranya. Mau kotoran sapi kering monggo, mau kotoran sapi basah silahkan, terserah ya. Terserah. Ini ayah pernah ekstrim, ayah 100% pakai kotoran sapi, nggak pakai penambahan yang lain. Jadi gini, cuma ayah biasanya pakai yang sudah kering. Kenapa? Nggak capek ngaduk. Kalau yang basah tuh capek ngaduknya, berat ya. Jadi gini, kotoran sapi dibibis dengan rotor, fermentasi selama 7 hari, sama tetap ya, 7 hari. Ini pun sama. Jika wanginya jadi seperti roti, tapi kadang kalau kotoran sapi wanginya seperti tape juga, kadang ya. Cuma bedanya pengalaman ayah dengan kotoran sapi itu panennya 4 bulan. Lama juga. 120 hari, 4 bulan. Panen artinya panen 1 kilo jadi 8 atau 9 ekor gitu ya. Itu 4 bulan. Tapi kan ini 100% boleh dibilang ya ini hampir gratis ya. Kalau mau coba silakan. Untuk dosis pakan yang alternatif yang pertama tadi ya, yang kotoran puyuh 60%, kemudian jagung 30%, dedak 8%, mineral 2%, itu dikasihkan 3-4% per harinya. Kalau untuk yang kedua juga sama ya, 3-4%. Nah, kalau untuk 100% kotoran sapi, ayah ngasihnya itu gini. Karena ayah nggak pakai timbang bobot waktu itu ya, ayah nyobanya itu nggak timbang bobot. Jadi ayah makanya cuma pakai takaran aja waktu itu. Jadi gini, per 1.000 ekor ikan itu ayah kasih makannya 1 ember. 1 ember yang buat aduk gitu ya, ngaduk itu.
yang cor betonan ya, yang hitam itu, ember kecil itu ya. Ayah pakainya segitu. Jadi pagi seember, siang seember, sore atau malamnya seember. Wis itu aja. 4 bulan panen. Ya. Itu pakan alternatif 3, pakan alternatif. Ayah nggak ngajarin pakai kotoran ayam, nggak ngajarin pakai kotoran kambing, karena kalau nggak diajarin langsung itu resikonya tinggi. Jarang yang berhasil, ya, jarang yang berhasil. Banyak gagal ya. Jadi kalau ingin belajar pakai bahan dasarnya kotoran ayam atau kotoran kambing, ya nanti harus praktek langsung dengan ayah lah ya di komunitas nanti ya. Dia nggak berani ngajarin, resikonya tinggi ya. Karena ayah pernah nyoba di sini di Saung Repo ya. Anak-anak pakai kotoran ayam, tak ajarkan, kemudian mereka sendiri yang mau bikin. Setelah jadi dikasihin ke lele, alhamdulillah mati KB. Lelenya mati KB. Ternyata apa? Gagal berarti gitu kan. Jadi harus hati-hati ya. Jadi ayah nggak menyarankan dulu pakai kotoran ayam atau kotoran kambing ya. Oke, sampai situ dulu deh ya, khusus untuk budidaya lele, budidaya sidat, budidaya belut, terus budidaya patin ya. Jadi tetap alat harus punya, minimal punya pH air harus punya ya. Kemudian mesin sirkulasi harus punya, kecuali kita sumber airnya banyak, nggak apa-apa, malah lebih bagus gitu ya, lebih bagus. Oke lah, mungkin ini aja ya. Ini garis besarnya ya, garis besarnya kayak gini. Insya Allah nanti kalau ayah udah sempat ayah tuliskan, kemudian ayah buatkan filenya ya. Jadi ulangi dari awal, hal yang harus diperhatikan. 1, suhu harus dijaga, perbandingan suhu siang, sore, malam, pagi, dini hari ya, harus diperhatikan. Ini menyangkut daerah masing-masing ya, nggak sama ya. Ayah nggak bisa menerangkan sentimeter karena kan tiap daerah nggak sama. Ada yang dingin, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang macam-macam kan, ada yang panas kan daerahnya. Cuma ingat, lele ya kalau ingin pertumbuhannya baik itu dia suka air yang hangat ya. Hal yang kedua, jaga pH jangan sampai kurang dari 6, jangan sampai lebih dari 7 pH airnya. Yang ketiga, masukkan probiotik ya. Kalau dalam ini yang biasa saya pakai itu rotor ya, seminggu sekali 1 gelas untuk 1 meter persegi. Oke, hal yang kelima, populasi, jumlah populasi ikan per 1 meter persegi minimalnya 500. Bagusnya lihat 1000 lah ya. Tuh, populasi. Yang keenam, pakan PK-nya 30%, EM-nya minimalnya harus 3000 EM-nya ya. 3000 kalori EM-nya. 3000 sampai 3100 itu minimal. Kemudian pemberian pakannya pagi jam 8 atau jam 9 20%, siang jam 1 sampai jam 2 20%, malam jam 8 atau jam 9 baru 60%. Itu pemberian pakan, dan jumlah pakannya jangan lebih dari 3% total bobot harian ya. Lanjutin, itu hal yang keenam ya, pakan. Hal yang ketujuh apa? Hal yang ketujuh, jaga ketika cuaca ekstrim hujan, sebaiknya tidak langsung terkena air hujan ke kolam, usahakan ada naungan. Nah, baru tambahannya untuk pembuatan pakan alternatif tadi ya. Alternatif yang pertama, oke, maaf, ada yang ketujuh, benih, sorry, benih usahakan harus tahu sejarah galurnya, jangan satu galur, kalau enggak wassalam, harus benar-benar ya. Nah, oke, tambahan pembuatan pakan yang pertama tadi bahannya kotoran puyuh 60%, kemudian jagungnya 30%, dedak 8%, mineralnya 2%. Itu yang pertama. Fermentasi selama 7 hari, bibis dengan rotor. Nah, alternatif yang kedua 90% kotoran puyuh, 8% jagung, 2% mineral. Fermentasinya sama. Alternatif ketiga 100% kotoran sapi. Ya, fermentasi juga sama seminggu. Oke, itu aja dulu dari ayah ya. Untuk budidaya ikan lele, ikan sidat, ikan belut, ikan patin, pokoknya ikan yang tidak bersisik ya, harus seperti itu. Kalau semua pakem tadi dipegang, insya Allah aman. Tapi jangan lupa buat juga jamu untuk subur ikannya ya, jamu ikannya buat. Nah, kapan jamu dikasihin? Bibiskan aja ke pakannya, dosisnya 3 ml per liter. Jadi untuk jamu nggak usah dimasukin ke airnya, ke kolamnya, tapi mana dibibiskan ke pakannya ya. Jamunya dosisnya 3 ml per liter. Itu aja dulu dari ayah, mohon maaf jika kurang jelas, kurang paham, nanti ayah coba juga tak tulisin ya. Cuma nggak janji waktu-waktu dekat ini, cuma jelasin, insya Allah nanti tak tulis buat SOP-nya. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti jika ada yang kurang paham silakan saat ayah ada kunjungan ke Jawa Tengah, entah ke kabupaten mana, ataupun ke Jawa Timur, ke Lampung, kemanapun lah, ke Sumatera, Kalimantan.
Ya kalau mau sebaiknya perapat lah, karena beda ya kalau ketemu langsung dengan enggak ya. Oke, itu aja dulu, mohon maaf kurang lebihnya, yang mudah-mudahan bisa dipahami walaupun mungkin masih ada sedikit puyeng. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.